mumpung juga ini Fazio ini belum jadi barang goib gitu. Dan aku yakin kayaknya ini nanti bakal jadi barang goib di akhir 2022. Prediksiku sih. Selamat datang teman-teman, kembali lagi ke channel aku. Kali ini kita mau nyoba ngobrolin sesuatu yang ringan banget. Cuman penting. Jadi untuk teman-teman yang lagi mau nyari-nyari motor, lagi mau beli motor baru, mungkin layak video ini coba ditonton dulu sebentar. Siapa tahu ada manfaatnya dari video ini. Jadi ceritanya itu aku mau nyoba nyari motor baru di awal bulan Maret 2022. Ya karena emang kebutuhan dan emang nggak ada motor di rumah pada waktu itu. Aku sama istri akhirnya mau nyoba ngambil motor baru atau beli motor baru gitu. Awalnya itu aku kepengen beli motor Scoopy dari Honda. Dan mungkin teman-teman juga udah ada yang tahu, ternyata beli motor Scoopy itu harus inden. Aku udah coba nyari-nyari di dealer. Kebetulan aku juga mobile ya, kerjaku kebetulan mobile. Jadi aku bisa ke kota-kota tetangga. Itu tanpa harus meluangkan waktu karena emang kerjaku seperti itu. Tapi emang nggak ada yang ready di dealer unit tersebut. Akhirnya aku memutuskan untuk inden mengikuti dari arahan karyawan dealernya. Dari dealer itu menjanjikan unit yang aku inden, yang aku pesen itu 2 bulan maksimal. Tapi kenyataannya sampai bulan Juni akhir itu nggak ada tanda-tanda unitnya datang. Boro-boro unitnya datang. Setelah aku cek ke dealer, itu nggak ada kiriman 1 unit pun. Jadi antrian inden itu nggak bergerak sama sekali. Nah karena nggak sabar dan karena emang kebutuhan, aku nyoba nyari-nyari dari pabrikan sebelah, nyari informasi. Kebetulan juga dari pabrikan sebelah itu ada nih motor yang emang satu genre sama Scoopy. Ya, Yamaha Fazio 125. Gimana menurut teman-teman? Dan dari dealer sendiri, itu menjanjikan untuk indennya itu 1 minggu. Tapi aku nggak berani berekspektasi lebih, karena emang aku udah pernah kecewa dengan Honda. Yang katanya 2 bulan maksimal, tapi sampai 3 bulan nggak ada pergerakan. Tapi beneran, baru 1 minggu, nggak ada 1 minggu, unitnya datang. Tapi di video kali ini aku nggak mau bahas gimana Scoopy, gimana Fazio. Karena udah banyak channel-channel di luar sana yang bahas gimana kekurangan Scoopy, gimana kekurangan Fazio. Aku mau nyoba bahas lebih dalam lagi tentang kasus yang emang baru banget aku alamin ini. Nah ini mungkin juga teman-teman nanti bisa belajar atau bisa mengambil poinnya dari sini. Jadi kenapa sih sekarang ini kalau mau beli motor itu harus inden? Apa nggak ada yang ready di dealer? Kenapa sih Yamaha indennya lebih cepat daripada Honda? Ada apa sebenarnya? Oh iya, untuk mengingatkan kembali, apa yang nanti aku omongin di video ini itu murni dari pendapat pribadiku, dari apa yang aku tahu. Bukan berarti itu sebuah kebenaran yang mutlak. Bisa aja benar, bisa aja salah. Kenapa sih sekarang kalau beli motor itu harus inden? Mungkin dari teman-teman ataupun saya pada waktu itu
ada yang nggak tahu atau mungkin nggak mengikuti perkembangan otomotif. Jadi kita taunya selama ini kalau kita butuh barang, kita butuh unit, itu ya kita pergi ke dealer, kita beli akad, mungkin untuk yang kredit ada akad, ada transaksi, ya udah barang dikirim ke rumah. Tapi ternyata pembelian unit sepeda motor tertentu itu harus inden. Kenapa aku bilang tertentu? Karena ada beberapa yang emang ready. Kenapa sih sebenarnya? Dan ternyata dari banyak sumber yang aku baca dan aku lihat, jadi banyak pabrikan-pabrikan otomotif itu kewalahan dalam produksi karena kekurangan komponen chip semikonduktor. Apa sih sebenarnya chip semikonduktor ini? Jadi gini, pada dasarnya motor-motor yang udah mengadaptasi teknologi elektrikal itu butuh satu komponen yang namanya chip semikonduktor. Yang mana chip semikonduktor itu berfungsi sebagai otak dari segala macam fungsi-fungsi dari sepeda motor tersebut. Contoh, kayak LED itu butuh chip semikonduktor. Keyless itu juga butuh chip semikonduktor. Speedometer digital butuh chip semikonduktor. Belum lagi kelistrikan lain yang sifatnya itu mesin, sensor-sensor, segala macem. Jadi itu semua terkendala karena kelangkaan chip tersebut. Semakin tinggi teknologi dan semakin banyak fitur-fitur yang ditawarkan dalam sebuah motor, maka akan semakin banyak pula chip-chip yang dibutuhkan buat mengoperasikan si motor tersebut. Nah, pertanyaannya, sejak kapan chip semikonduktor ini jadi barang langka? Sebenarnya masalah minimnya pasokan chip semikonduktor ini udah berlangsung cukup lama. Sejak melonjaknya permintaan pasar terhadap barang yang berbasis teknologi digital dan elektrikal. Dan itu semua butuh yang namanya chip semikonduktor. Walaupun itu jenisnya berbeda-beda, teknologinya berbeda-beda, dan tingkat kerumitannya berbeda-beda. Tapi pada dasarnya, komponen yang dibutuhkan, bahan dasar yang dibutuhkan itu sama. Sementara kemampuan produksi atau pengadaan dari komponen tersebut itu nggak bisa mengimbangi meledaknya permintaan pasar. Jadi sebenarnya chip semikonduktor ini itu nggak melulu tentang otomotif. Itu udah banyak banget dan emang udah jadi kebutuhan dari semua industri yang berbasis elektronik dan digital. Ya, walau sebenarnya di awal-awal periode itu, industri otomotif itu nggak begitu kena dampaknya banget. Chip yang digunakan untuk teknologi motor itu bisa dibilang 3-4 kali lebih kuno dari teknologi chip semikonduktor terbaru. Ya kita tahu, untuk chip semikonduktor yang digunain untuk sepeda motor, itu rata-rata masih yang di atas 20 nanometer. Sementara untuk gadget dan elektronik itu sampai saat ini, itu ada yang sampai 5 nanometer. 3 nanometer itu sempat denger dari Samsung katanya lagi mencoba ngembangin sama TSMC kalau nggak salah. Itu mengembangin teknologi chip semikonduktor 3 nanometer. Jadi bisa dibilang untuk produksi chip semikonduktor yang dibutuhkan untuk industri otomotif, khususnya sepeda motor, itu nggak serumit kayak yang dibutuhkan untuk gadget dan elektronik. Nah, di awal 2020, itulah awal-awalnya chip semikonduktor itu menjadi barang goib. Khususnya kita bicara di industri otomotif ya, dan spesifiknya di sepeda motor. Jadi di awal 2020, setelah kita dihantam pandemi di seluruh dunia, pasar otomotif itu lesu. Permintaan produk-produk otomotif di pasar terjun bebas. Disitulah banyak pabrikan-pabrikan dan produsen-produsen otomotif itu mulai berspekulasi mau ke arah mana bisnis ini dengan keadaan yang memang nggak menentu seperti itu. Beberapa produsen-produsen otomotif itu udah mulai memangkas produksinya, mengurangi tenaga kerjanya, menyetop suplai bahan-bahan baku dan komponen-komponen dari pihak kedua. Nah, salah satunya
mengurangi atau malah ada beberapa pabrikan itu menyetop supply atau pemesanan chip semikonduktor ke pabrikan chip semikonduktor pihak kedua. Dan selagi pasar otomotif dan produksi otomotif lesu, di ujung sana itu lagi ada bagian yang permintaan pasarnya gede banget. Industri elektronik, gadget, dan teknologi-teknologi yang berbasis digital itu meningkat pesat. Dengan meningkatnya aktivitas di rumah karena emang ada pembatasan di seluruh dunia. Butuh hiburan, ada yang kerja dari rumah, otomatis mereka lebih banyak kebutuhan yang emang berkaitan dengan hiburan yang berbasis digital. Ya nggak jauh-jauh sama elektronik. Produsen-produsen elektronik, gadget, dan produk-produk digital itu mengalami peningkatan pesat.